Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umur dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama dan yang paling utama sekali, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkah limpahan rahmat karunia-Nya kita bisa berkumpul di sekolah ini. Kemudian salawat beriring salam tidak lupa kita hadiahkan, kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah, seterusnya Bapak Ibu Majelis Guru, serta staf tata usaha, dan yang saya cintai dan saya banggakan siswa-siswi sekalian kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Pertama, tentunya Bapak mengucapkan terima kasih kepada pelaksana upacara, kepada petugas upacara pada pagi hari ini, sudah melaksanakan tugasnya dengan optimal, dengan maksimal, dan tentunya dengan persiapan yang cukup matang, karena Bapak yakin dan percaya bahwa Anda sekalian tentu ingin mendapatkan hasil yang terbaik dalam performa, dalam penampilannya hari ini. Bapak memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada petugas upacara pada pagi hari ini. Walaupun masih ada juga sedikit kekurangan, dan itu wajar, itu lumrah, karena tidak ada manusia yang tidak ada salahnya. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita memperbaiki kesalahan-kesalahan kita pada hari ini untuk tidak diulangi lagi di masa yang akan datang insyaallah nantinya. Siswa-siswi sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, untuk tema amanah pembina upacara pada pagi hari ini adalah tentang memilih teman. Dan ini berulang kali Bapak sampaikan dalam kelas agar supaya Anda sekalian bisa memilih teman dengan baik. Ketahuilah Anda sekalian, ada sebuah ungkapan, janganlah tanya tentang sifat seseorang, tapi perhatikan siapa teman-temannya. Artinya apa? Manusia itu cenderung berteman dengan yang sifatnya sama. Anak-anak berteman dengan anak-anak. Remaja berteman dengan remaja. Orang dewasa berteman dengan sesama dewasa. Orang baik berteman dengan orang baik. Demikianlah lazimnya. Seseorang yang selalu bergaul, selalu berteman dengan orang baik, maka ia dianggap orang baik. Seseorang yang selalu bergaul dengan orang yang tidak baik, maka ia cenderung dianggap orang yang tidak baik. Dengan melihat siapa teman-temannya, maka sifat seseorang dapat diketahui. Oleh karena itulah, anak-anakku sekalian, pilihlah siapa temanmu. Dan tentu teman-teman orang-orang yang baik. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, mungkin kita sudah tidak asing dengan kutipan, jika kita berteman dengan penjual minyak wangi, maka insya Allah kita juga akan ketularan wanginya. Sama seperti itulah sebuah pergaulan, sebuah pertemanan. Secara di alam bawah sadar kita akan terpengaruh dengan hal-hal yang dimiliki oleh orang-orang di sekitar kita. Hal ini juga sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu an. Nabi SAW bersabda, seseorang yang duduk berteman dengan orang soleh dan orang yang jelek bagaikan berteman dengan pemilik minyak wangi dan pandai besi. Pemilik minyak wangi tidak akan merugikanmu. Engkau bisa membeli minyak wangi darinya, atau minimal engkau mendapat baunya. Adapun berteman dengan pandai besi, jika engkau tidak mendapati badan atau pakaianmu hangus terbakar, minimal engkau mendapat baunya yang tidak enak. Hadis riwayat Bukhari. Anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, sebenarnya kita boleh berteman dengan semua orang, tapi dengan niat ingin mensyiarkan kebaikan, dengan niat ingin mengajak saudara-saudara kita kepada kebaikan, ingin berdakwah untuk menambah kebaikan kita, untuk menambah iman kita, maka yang sering harus kita lakukan adalah berteman dengan orang soleh, berteman dengan orang yang baik, duduk bersama
satu majelis dengan orang-orang yang baik. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, banyak manfaat yang bisa kita dapatkan ketika kita berteman dengan orang yang baik, kita berteman dengan orang-orang yang soleh. Yang pertama, kita akan mendapatkan manfaat bahwa teman kita, orang yang baik tentunya, dia akan mengingatkan kita untuk beramal soleh. Dia akan mengingatkan kita untuk berbuat baik. Dia akan mengingatkan kita untuk sholat. Jangan sampai anak-anakku sekalian tidak mengerjakan sholat. Bertemanlah dengan orang-orang yang rajinnya sholat. Mudah-mudahan kita juga akan ikut rajin sholat. Jangan sampai tidak melaksanakan sholat seperti yang Bapak sering tanyakan di dalam lokal. Sungguh sangat disayangkan. Dari sekian banyak siswa, hanya 4 atau 5 orang yang melaksanakan sholat subuh. Selebihnya tidak melaksanakan sholat subuh. Alasannya beragam, alasannya banyak. Ada yang karena kesiangan, ada yang alasannya tidak jelas, tidak bisa diterima. Banyak sekali alasannya. Padahal anak-anak sekalian sudah balik, terhitung dosa ketika tidak melaksanakan sholat. Mulai hari ini anak-anakku sekalian, Bapak mengajak kepada anak-anak semuanya untuk rajin sholat. Jangan tinggalkan sholat. Jadi manfaat yang pertama adalah orang-orang yang baik, orang yang soleh, teman-teman kita yang baik, tentu dia akan mengajak kita kepada kebaikan. Dia akan mengajak kita untuk sholat. Yang kedua, teman-teman kita yang baik, yang soleh, tentu dia akan mendoakan kita. Mendoakan kita dalam kebaikan. Dan yang terakhir, yang ketiga, teman yang baik, insya Allah akan dibangkitkan bersama kita pada hari kiamat nantinya. Mudah-mudahan anakku sekalian, apa yang Bapak sampaikan ini dapat dicerna, dapat dipahami, dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari anakku sekalian. Dan Bapak mengucapkan permohonan maaf jika terdapat kesalahan kekilafan dalam pengucapan Bapak ini. Hanya itu yang Bapak dapat sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.